Salam kerahiman. Semakin mendekati masa Paskah ya, Trihari Suci. Tapi kita terus diminta oleh Suster Faustina untuk berdoa buat yang sekarang. Dan hari ini kita mau baca sama-sama dari 985. Suster Faustina menulis kejadiannya 25 Februari 1937. Aku berdoa dengan khusyuk untuk memohon kematian yang membahagiakan bagi seorang yang sedang sangat menderita. Di awal dikatakan oleh Suster Faustina, aku berdoa dengan khusyuk. Ada banyak cara berdoa ya, tapi di sini dia katakan berdoa dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Untuk siapa? Untuk supaya jiwa yang sedang menderita itu mengalami kematian yang bahagia. Kenapa? Karena di situ dikatakan si jiwa yang menderita ini sudah 2 pekan. Selama 2 minggu hidupnya itu antara hidup dan mati. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, selama 2 minggu dia mengalami penderitaan yang seperti itu, yang luar biasa. Aku tergerak oleh belas kasihan akan dia. Maka aku berkata kepada Tuhan, kita semua punya hati nurani, pasti kita juga punya perasaan. Dan Tuhan pasti juga bisa menggerakkan hati kita. Nah, yang sering terjadi adalah kita mengabaikan jamahan Tuhan. Ketergerakan peduli orang lain itu sering kita abaikan. Siapa dia? Saya nggak kenal. Oh, dia jahat sama saya, kenapa saya harus peduli sama dia? Kita yang sering mematikan kepekaan-kepekaan yang Tuhan kasih. Jadi sebetulnya semua orang punya hati nurani, pasti peka. Dan di sini Suster Faustina katakan, aku tergerak oleh belas kasihan. Bukan hanya tergerak dalam arti, wah prihatin, kasihan, dia antara hidup dan mati ya, tapi ada tindakan konkretnya, yaitu dia datang pada Tuhan. Dia berkata kepada Yesus, Yesus yang manis, kalau karya-karya yang sedang aku lakukan demi kemuliaan-Mu menyenangkan Engkau, sudilah mengambil dia kepada diri-Mu sendiri, dan biarlah dia beristirahat dalam kerahiman-Mu. Itu yang dimohon oleh Suster Faustina. Jadi dia tidak hanya semata-mata minta. Mungkin kita sering lakukan hal seperti itu ya. Sering dalam doa-doa kita selalu mohon pada Tuhan. Tuhan, saya mohon ini. Tuhan, saya mohon itu. Tuhan, tolong saya. Tuhan, kabulkan doa saya. Tuhan, saya mau ini. Tuhan, saya mau itu. Kabulkan Tuhan. Hari ini Suster Faustina mengajar kita cara berdoa yang lain. Dia katakan, Yesus, kalau karya-karya yang kulakukan berkenaan dengan memuliakan kerahiman-Mu dan itu menyenangkan Engkau. Jadi ada offering dulu, menunjukkan apa yang sudah kita lakukan. Oleh sebab itu, Suster Faustina minta kalau itu menyenangkan Engkau, sudilah mengambil dia kepada diri-Mu sendiri dan biarlah dia beristirahat dalam kerahiman-Mu. Kita bisa lihat dari cerita ini ya. Pertama, Suster Faustina itu punya kepedulian. Dia peduli kepada si sakit yang sedang sekarat. Dia ingin menolong. Dia ingin berbelas kasih, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan yang kedua, tidak hanya datang kepada Tuhan dengan tangan kosong, tapi dia datang dengan membawa persembahan, yaitu karya-karya yang dia lakukan untuk karya kerahiman Tuhan. Dan karya-karya ini tidak hanya sekedar dari kacamata kita, Tuhan saya sudah melayani, Tuhan saya sudah lakukan ini, sudah lakukan itu. Tapi yang menjadi barometernya adalah apakah tindakan-tindakan tersebut menyenangkan Tuhan. Jadi dalam pelayanan kita, dalam doa-doa kita, dalam perkataan, dalam perbuatan, semuanya bukan dari kacamata saya sudah lakukan pelayanan, tapi
yang saya lakukan ini menyenangkan engkau. Dan kalau ini menyenangkan engkau, maka Suster Faustina mohon pada Yesus, mohon terimalah jiwa yang sekarat ini Tuhan, jiwa yang sudah menderita ini Tuhan, ke dalam kerahiman-Mu sendiri. Dan selanjutnya di situ Suster Faustina katakan, aku menjadi yakin secara luar biasa, dan tidak lama kemudian mereka datang memberitahukan kepadaku bahwa orang yang telah sangat menderita itu baru saja meninggal. Dengan berdoa buat yang sekarat, kita bisa lihat ada beberapa hal. Pertama, Suster Faustina peduli kepada orang yang sekarat. Dia juga mungkin gak kenal dia siapa, tapi dia tahu ada yang sedang sekarat. Dengan dia peduli kepada yang sekarat, dan dia memberikan satu offering, melakukan banyak karya pelayanan, seperti juga kita sama ya. Kita melakukan ini, melakukan itu, melakukan banyak hal. Kadang ada bertanya juga, apakah ini menyenangkan Tuhan? Atau yang kita lakukan itu sepertinya pelayanan, tapi untuk menyenangkan diri sendiri. Misalnya, kita melakukan pelayanan, ingin diakui, ingin dipuji, minimal ingin ada orang berterima kasih, atau ingin ada orang memberitahukan atau mewartakan atau memberikan penilaian-penilaian yang menyenangkan saya. Itu bukan pelayan, itu masih minta dilayani. Dan di sini Suster Faustina kasih tahu apa yang dilakukan oleh Suster Faustina, melayani untuk karya kerahiman Tuhan, dan itu dipastikan apakah menyenangkan Tuhan. Kalau menyenangkan Tuhan, baru dia minta sesuatu kepada Tuhan, yaitu keselamatan jiwa dari orang ini. Jadi bukan untuk kepentingan dia juga, semuanya dia lakukan untuk kepentingan orang lain. Di situ Suster Faustina katakan, aku menjadi yakin, percaya. Suatu keyakinan itu memang baru bisa dirasakan kalau dialami oleh orang itu sendiri. Jadi perlu dirasakan, dia nggak ragu, dia nggak bimbang, dan yakin bahwa memang Tuhan berkenan atas perbuatan-perbuatannya, atas pelayanan-pelayanannya. Nah, contoh orang kita kan sekarang sering ya ada doa koronka, ada doa untuk mereka yang sakit, ada doa untuk pada jam kerahiman. Ya kebanyakan berdoa ya untuk yang sakit, untuk yang sedang bermasalah, untuk yang sudah meninggal. Tapi yang lucunya sering terjadi adalah mereka yang titip doa tapi dia nggak ikutan berdoa. Cuma tolong ya besok doakan mama saya, doakan adik saya, doakan tetangga saya. Tapi dia hanya menyampaikan permohonan itu, tapi dia sendiri nggak ikut berdoa. Pertanyaannya, apakah dia sungguh-sungguh mohon kesembuhan, solusi, kebahagiaan, kerukunan untuk orang-orang yang didoakan? Kalau dia sungguh-sungguh mohon, menurut saya dia pun akan sungguh-sungguh ikut berdoa dan yakin bahwa Tuhan mendengarkan permohonan-permohonannya. Di situ Suster Faustina juga katakan, orang itu sudah sangat menderita selama 2 minggu antara hidup dan mati. Orang-orang yang begitu menderita itu semakin harus ditolong, bukan biarin aja, nggak kenal, dia juga dulu jahat sama saya, tuh balasannya orang jahat makanya hidupnya kayak gitu. Bukan seperti itu. Kita sebagai devosan justru semakin peduli pada orang-orang yang sangat menderita. Jangan lihat kesalahannya, jangan lihat dosanya, tapi mari kita sediakan diri untuk dipakai Tuhan, untuk menjadi perpanjangan kerahiman Tuhan untuk menyelamatkan jiwa tersebut. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih, salam kerahiman.